Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara mahasiswa, selamat datang pada pertemuan kita yang ke-11 pada hari ini. Materi untuk hari ini adalah mengenai tentang integrated, peranan dan pengelolaan e-bisnis. Kita memahami bahwa teknologi internet memberikan banyak tawaran-tawaran baru pada implementasi konsep manajemen bisnis terpadu di dunia yang sudah memiliki kemajuan teknologi saat ini, yang mana memiliki dampak cukup signifikan terhadap beberapa prinsip dan konsep manajemen, terutama pada aliran dalam e-supply chain. Kehadiran paradigma seperti istilah-istilah semacam e-purchasement, e-customer, e-inventory, dalam lain-lainnya, tidak hanya berarti dilibatkan teknologi elektronik maupun digital di dalam rantai proses, baik dalam proses pengadaan, penciptaan, pendistribusian produk atau jasa, tetapi dampak terhadap implementasinya teknologi tersebut secara langsung maupun tidak langsung mendatangkan berbagai pergeseran paradigma atau prinsip-prinsip manajemen yang sudah dipahami sebelumnya. Mahasiswa, biasanya jika kita membutuhkan suatu barang, kita biasanya akan pergi ke toko atau ke sebuah supermarket untuk mendapatkannya barang yang kita inginkan. Namun, kadang-kalanya kita menemukan ada beberapa dua kondisi yang mana barang yang kita butuhkan itu ada atau barang yang kita butuhkan itu justru tidak ada di tempat. Mahasiswa, tentunya jika dalam situasi seperti ini, tentunya kita dihadapkan oleh beberapa pilihan. Di antaranya, apakah barang yang kita butuhkan itu kita cari di toko lain atau kita melakukan pemesanan pada toko yang sama. Tentu saja, pilihan yang kita hadapi saat itu sangat tergantung dengan jenis barang, lokasi penjualan, harga produk, tipe pelayanan, dan lain sebagainya. Mahasiswa, situasi yang diperlihatkan di sini adalah bahwa si penjual berani mengatakan bahwa barang yang dicari konsumen tidak ada. Dan terserah apakah konsumen itu mau bertindak seperti apa. Apakah tetap memilih bahan atau membeli barang pada toko tersebut atau memilih pada toko yang lainnya. Si penjual tidak perlu khawatir akan kehilangan seorang konsumen, karena yang bersangkutan tahu persis bahwa sangat sulit mendapatkan toko dengan barang dan harga yang ditawarkannya. Nah, mahasiswa, namun situasi ini sangat berbeda dalam bisnis di dunia maya. Jika konsumen tidak mendapatkan produk yang diinginkan dari penjual, maka akan tersedia banyak, bahkan ribuan atau jutaan pilihan situs perusahaan yang tentunya siap mengirimkan produk tersebut dan langsung ke kediaman Anda. Bahkan, di antara ribuan penjual tersebut, si konsumen dapat memilih harga produk yang termurah dengan kualitas terbaik dan dikirimkan dengan kurir tercepat. Belum lagi tambahan fasilitas yang ditawarkan, semacam kredit ringan atau bahkan gratis dengan perjanjian tertentu. Mahasiswa, kita tahu bahwa tidak 100% perdagangan bisa dilakukan di dunia maya. Di antaranya adalah produk-produk yang telah dapat didigitalkan, seperti misalnya berbentuk teks atau dokumen, gambar, suara, atau video. Untuk produk-produk lain, tetap saja terjadi kombinasi antara aktivitas antara dunia nyata dan dunia maya. Mahasiswa, ada 3 aliran penting dalam e-supply chain ini. Yang pertama adalah memahami aliran produk secara fisik, yang kedua adalah aliran uang sebagai bukti pembayaran, dan yang ketiga adalah aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Terhadap 3 aliran tersebut, ada 5 aspek yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan, terutama ditinjau dari segi pengembangan modul-modul dan arsitektur sistem dan teknologi informasi corporate, yaitu masing-masing seperti consumer management, katalog management, order management, delivery management, dan inventory management. Kelima hal ini merupakan proses kunci untuk memenuhi standar fulfillment yang berawal dari pemesanan produk sampai dengan produk tersebut diterima oleh tangan konsumen. Berikut ini adalah gambaran Business Operation Management. Kita akan bahas satu persatu mengenai 5 aspek ini. Consumer Management bertugas untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan konsumen.
maupun calon konsumen. Bagi konsumen baru, biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang cepat dan mudah. Para e-bisnis, manfaat pendaftaran ini adalah selain untuk memudahkan perusahaan dalam mengenai pelanggannya, juga akan memberikan banyak kegunaan bagi pelanggan terkait, karena mereka akan dilayani berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan karakteristik. Pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan konsumennya mempermudah interaksi atau komunikasi di antara keduanya, terutama untuk hubungan jangka panjang. Biasanya, konsumen yang sudah memiliki hubungan yang cukup lama dengan perusahaan biasanya banyak diberikan kemudahan-kemudahan fasilitas semacam pemberian kredit, bonus, produk gratis, dan lain sebagainya yang dapat diberikan oleh perusahaan berdasarkan historis track atau rekaman transaksi di masa lalu. Dengan adanya informasi ini, diharapkan meningkatnya intensitas hubungan antara pelanggan dengan perusahaan, sehingga tidak saja target consumer satisfaction atau kepuasan pelanggan yang diperoleh, melainkan akan meningkatnya menjadi consumer retention atau loyalitas pelanggan. Pada aspek ini, tidak ada aliran produk atau aliran uang yang terlibat, hanya aliran informasi yang dibutuhkan untuk memberikan fasilitas kepada pelanggan. Nah, hal ini yang perlu dipahami bahwa hubungan one-to-one antara perusahaan dan pelanggannya tentu hampir mustahil untuk diimplementasikan dalam dunia nyata. Karena selain tidak ekonomis, proses ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Bagaimana jika hal tersebut dilakukan pada dunia nyata bila sebuah perusahaan dengan 1 juta pelanggan? Para katalog manajemen memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Calon konsumen maupun pelanggan di dunia maya harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk dan jasa-jasa apa saja yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Sehubungan dengan hal ini, dibutuhkan berbagai jenis informasi terkait jenis produk, deskripsi, karakteristik, serta spesifikasi, dan dilengkapi dengan berbagai informasi tambahan, seperti harga dan stok barang. Tujuan dari modul katalog manajemen adalah untuk menyediakan segenap informasi yang dibutuhkan calon konsumen maupun pelanggan terhadap berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Prinsip yang harus dipegang teguh oleh perusahaan adalah suatu kenyataan bahwa di dunia maya, calon pembeli tidak dapat secara langsung melihat kondisi fisik sebuah produk, sehingga dibutuhkan suatu cara atau mekanisme untuk melakukannya. Seperti halnya pada konsumer manajemen, hanya dibutuhkan aliran informasi dan modul, tidak terkait aliran produk maupun aliran uang, kecuali untuk produk sampel. Order manajemen adalah tentang melacak pesanan dan mengelola proses serta sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan tersebut. Order manajemen melibatkan pelacak pemesanan itu sendiri dan mengelola data pesanan seperti apa pesanan terakhir mereka. Setelah konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan dan mengenali beragam produk dan jasa yang ditawarkan, maka tibalah saatnya untuk melakukan pemesanan order. Ada 2 aliran entity yang harus dicermati dalam modul ini, yaitu aliran informasi dan aliran keuangan. Kita tahu bahwa transaksi jual beli dalam dunia maya memerlukan dokumentasi sebagai persyarat terjadi interaksi yang sah secara hukum. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara dunia nyata dengan dunia maya. Dunia maya bahwa dipergunakan dokumentasi elektronik, bukan berbasis kertas, paper, atau base dokumen. Setidaknya ada 2 jenis dokumen yang harus diperhatikan di sini, yaitu kontrak jual beli dan bond atau kwitansi pembayaran. Disinilah kompleksitas jual beli nampak berbeda, karena di dunia nyata, di mana konsumen dapat segera memperoleh barang pada saat pembayaran dilakukan. Nah, pada prosedur ini, diharapkan semua transaksi dan informasi keseluruhan proses sudah berjalan dengan baik. Aliran uang dari pihak pembeli atau konsumen kepada pihak perusahaan atau penjual. Seperti diketahui bersama bahwa sangat banyak ragam pembayaran elektronik yang telah diterapkan, seperti pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit, transfer via bank, atau cek elektronik, uang elektronik, dan banyak hal lainnya. Intinya dari sebuah aktivitas pembayaran secara digital adalah proses
autorisasi atau autentifikasi. Setelah rangkaian permasalahan keuangan selesai, maka barulah dokumen-dokumen berisi informasi sehubungan dengan transaksi yang ada diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Mahasiswa, setelah proses pemesanan dilakukan terhadap produk dan administrasi pembayaran telah dilakukan dengan baik, langkah selanjutnya adalah pengiriman produk yang dibeli dari pihak konsumen. Untuk barang-barang digital, pengiriman dapat dilakukan melalui mekanisme secara email, download, FTP, dan lain sebagainya. Namun, untuk barang-barang berbentuk fisik, dibutuhkan aktivitas pengiriman produk oleh kurir. Jelas, pada proses ini terjadi aliran produk dari pemilik yang dalam hal ini adalah perusahaan ke pihak pembeli atau konsumen. Adapun informasi yang diperlukan sehingga proses ini berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, berbagai hal yang berkaitan dengan proses pengiriman barang seperti tanggal produk diambil, kurir yang dipercaya untuk mengirim produk, tipe-tipe pengemasan atau packaging, durasi pengiriman, dan banyak lainnya. Mahasiswa, pengelolaan stok atau lebih dikenal sebagai manajemen inventory adalah proses pengelolaan pengontrolan atas persediaan barang atau produk yang didistribusikan oleh perusahaan kepada konsumen. Berdasarkan janji yang dibuat pada bagian pemesanan atau order management dan pengiriman, delivery management, perusahaan harus mengatur pengambilan di gudang sehingga target tersebut dapat terpenuhi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa modul inventory management harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Nah, mahasiswa, secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa kelima modul yang sudah kita bahas sebelumnya saling terintegrasi dengan satu dengan yang lainnya di dalam sebuah rangkaian proses. Orientasi rangkaian proses ini adalah pemenuhan kebutuhan konsumen sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen yang dinyatakan secara eksplisit pada kontrak dan transaksi jual beli yang dibuat bersama. Tanpa adanya sebuah sistem terpadu yang mengintegrasikan ketiga aliran entity dalam 5 proses tersebut akan meningkatkan risiko tidak terpenuhnya janji yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak konsumen, yang tidak saja akan mengakibatkan penurunan kepuasan konsumen, namun dapat berdampak lebih jauh, yaitu terjadinya tuntutan hukum dengan dalih pelanggaran janji jual beli yang dapat bermuara pada ganti rugi yang tentunya tidak sedikit. Nah, mahasiswa, sekian dulu pembahasan kita mengenai topik hari ini. Sampai bertemu lagi pada minggu depan pada topik yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.